Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STA Duta Bangsa Bekasi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, akan sedikit mempresentasikan mata kuliah Hukum Tata Negara dengan tema kajian Asas Pembagian Kekuasaan Negara Indonesia, Struktur Kelembagaan Negara. Mata kuliah Hukum Tata Negara ini diampu oleh Ibu Octavia Depalucia Dwi Anggraini, SHI, ME, SY. Sebelum dilanjutkan ke materi pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Kosasi dan rekan saya Adi Miftah Sujadi Praja. Asas pembagian kekuasaan. Yang pertama adalah eksekutif. Eksekutif memiliki fungsi untuk melaksanakan undang-undang dan juga menjalankan sistem pemerintahan. Yang kedua adalah legislatif. Legislatif memiliki fungsi untuk membuat undang-undang dan mengontrol kinerja daripada eksekutif. Yang ketiga adalah yudikatif, yakni memiliki fungsi untuk mengadili dan juga menegakkan hukum di dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah badan pemerintahan yang bertugas membuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kekuasaan legislatif atau legislative power adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan itu harus diletakkan pada satu penyusun yang punya kekuasaan penuh terhadapnya, karena kalau tidak begitu bisa jadi akan ada golongan ataupun orang yang hanya akan membuat undang-undang untuk keuntungannya sendiri. Negara yang berasaskan demokrasi sudah sepantasnya pembuatan peraturan perundangannya melibatkan kedaulatan rakyat, maka dibuatlah lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang tersebut yang dinamakan legislatif. Legislatif menjadi komponen terpenting dalam susunan ketatanegaraan karena undang-undang yang mereka buat adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara. Sebagai lembaga pembentuk undang-undang, legislatif hanya berhak untuk membuatnya saja, sementara untuk roda yang menjalankannya adalah lembaga eksekutif. Fungsi daripada Majelis Permusyawaratan atau yang lebih dikenal MPR. Yang pertama adalah menetapkan undang-undang dasar dan atau perubahan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan juga wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Yang keempat adalah menetapkan presiden dan atau wakil presiden pengganti sampai terpilihnya presiden dan atau wakil presiden sebagaimana mestinya. Jadi selanjutnya adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR memiliki 3 fungsi utama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama fungsi legislasi, diantaranya membuat undang-undang bersama presiden, menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, membahas dan menetapkan rancangan undang-undang, yang selanjutnya mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Contoh fungsi legislasi, DPR dan Presiden bersama-sama mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Fungsi DPR yang selanjutnya adalah fungsi anggaran. Di antaranya membahas dan menetapkan APBN bersama Presiden,
menyetujui atau menolak rancangan anggaran yang diajukan pemerintah, mengawasi penggunaan anggaran negara. Contoh fungsi ini, DPR menolak usulan anggaran kementerian jika dinilai tidak efektif. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi DPR sebagai pengawasan. Pertama, mengawasi jalannya pemerintahan dan penggunaan kekuasaan eksekutif. Mengontrol agar kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan dan kepentingan rakyat. Bisa membentuk panitia khusus atau pansus atau panitia kerja panja untuk melakukan penyelidikan. Nah, contoh fungsi pengawasan DPR membentuk pansus untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek negara. Yang terakhir adalah fungsi utama daripada DPD atau yang lebih dikenal dengan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai perwakilan di daerah yang mengurusi proses perumusan dan pengambilan kebijakan nasional. DPD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan juga penganggaran, serta bertugas untuk menyuarakan aspirasi yang ada di daerah dan untuk memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Fungsi legislasi: pengajuan rancangan undang-undang atau RUU. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah dan juga kepentingan daerah tersebut, yang dimana DPD berpartisipasi di dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dan juga pemerintah, khususnya RUU atau rancangan undang-undang yang menyangkut daerah tersebut. DPD memberikan pertimbangan dan saran terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Yang kedua adalah fungsi pengawasan. Pengawasan pelaksanaan undang-undang. DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan juga daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain. Pengawasan APBN. DPD juga mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau yang lebih dikenal dengan APBN. Pengawasan BPK. DPD mengawasi hasil pemeriksaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau yang lebih dikenal juga dengan BPK. Yang ketiga adalah fungsi anggaran. Persetujuan APBN. DPD memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN. Persetujuan rancangan Perda. DPD turut membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah atau yang lebih dikenal dengan Perda mengenai APBD. Yang keempat atau yang terakhir, yang tentunya juga merupakan fungsi daripada DPD adalah fungsi menyuarakan aspirasi daerah. Perwakilan daerah. DPD menjadi wadah bagi perwakilan daerah-daerah yang ada di negara Indonesia untuk menyuarakan aspirasi dan juga kepentingan daerah di dalam proses perumusan kebijakan nasional agar daerah-daerah yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa mendirikan. Demikian penjelasan singkat terkait materi asas pembagian kekuasaan negara Indonesia dan struktur kelembagaan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.